Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya Puspa Ari Kusrini dengan NIM 21064211084 dan teman saya Demas Febrizi Azhari dengan NIM 21064211089. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Menerapkan Nilai Islam dalam Toleransi. Pengertian toleransi dalam Islam. Dalam agama Islam itu sendiri, toleransi disebut dengan tasamuh. Tasamuh atau tasahul memiliki arti kemudahan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa agama Islam memberikan kemudahan bagi siapapun untuk menjalankan apa yang telah diyakini sesuai dengan ajaran masing-masing tanpa adanya tekanan atau tidak mengusik kepercayaan yang telah dijalani orang lain. Kemudian, adapun dalam konteks masyarakat dan agama, toleransi bisa didefinisikan sebagai suatu sikap atau perbuatan yang melarang adanya diskriminasi pada masyarakat tertentu yang memiliki perbedaan atau tidak bisa diterima oleh orang-orang pada umumnya. Oleh karena itu, dalam toleransi beragama, masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya. Dalam agama Islam ini sendiri, konsep tasamuh mengandung konsep rahmatan lil alamin. Meskipun di dalam Al-Quran tidak secara jelas atau tegas menjelaskan tentang definisi tasamuh ini, akan tetapi di dalam kitab suci Al-Quran terdapat beberapa tema yang terkait dengan toleransi ini. Beberapa di antaranya seperti Rahman atau kasih sayang pada Quran surat Al-Balad ayat 17 atau salam dan keselamatan pada Quran surat Al-Furqan ayat 63. Toleransi antar umat beragama yang terkandung dalam Al-Quran yaitu yang pertama, bertanggung jawab terhadap keyakinan dan perbuatan. Yang kedua, kebebasan memilih dan menjalankan keyakinan tanpa adanya paksaan. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati keyakinan. Dan yang keempat, berlaku adil dan berbuat baik sesama manusia. Agama Islam sangatlah menjunjung tinggi akan nilai-nilai toleransi. Dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan tentang bagaimana mengatur hubungan antar umat beragama yang lainnya. Oleh sebab itu, setiap umat muslim wajib memiliki sikap toleran kepada umat agama lainnya. Adapun bentuk-bentuk toleransi yang diajarkan dalam agama Islam ialah sebagai berikut. Yang pertama, berbuat adil pada siapapun. Ibnu Katsir rahimahullah pernah berkata mengenai hukum meremehkan atau merendahkan umat muslim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi kalian, seperti halnya melakukan perbuatan baik kepada wanita serta orang-orang yang lemah di antara mereka. Oleh karena itu, hendaklah berbuat baik dan berlaku adil, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat adil. Dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8-9 juga telah dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang telah memerangimu karena agama serta mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai teman, maka sesungguhnya mereka telah termasuk orang-orang yang zalim. Dari ayat ini maka dapat disimpulkan bahwa selama umat agama lain tidak memerangi, memecah belah hingga menjauhkan umat muslim dari aturan agama yang dianut, maka sebagai umat Islam kita wajib untuk tetap berbuat baik dan berlaku adil. Yang kedua, menghormati prinsip agama masing-masing.
Dalam surah Al-Kafirun yang memiliki arti untukmu agamamu dan untukku agamaku, kita dapat mengambil kesimpulan jika Islam selalu mengajarkan kita untuk bertoleransi pada setiap agama apapun. Kita harus memahami bahwa Tuhan yang kita sembah sebagai umat Islam tentu berbeda dengan Tuhan dari agama lain. Begitu halnya dengan tempat ibadah yang kita gunakan. Oleh karena itu, kita tidak boleh memaksakan pemeluk agama lain untuk menganut ajaran Islam yang kita yakini. Begitupun, kita tidak seharusnya menghina atau mengganggu umat agama lain yang memiliki perbedaan keyakinan dengan yang kita jalani. Selain itu, sikap saling menghormati antar umat beragama penting untuk dilakukan agar tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Pada dasarnya, hidup rukun dan saling bertoleransi antar setiap umat beragama tidak menunjukkan adanya ikut campur antara ajaran agama yang satu dan yang lainnya. Namun, dengan adanya sikap toleransi di tengah perbedaan tersebut akan semakin memperkokoh rasa kebersamaan dan perdamaian antar masyarakat. Tradisi-tradisi keagamaan yang dimiliki suatu kelompok justru bisa menyatukan keanekaragaman antar pemeluk agama lain. Dengan demikian, nilai-nilai agama serta sikap toleransi yang diajarkan sejak dini kepada anak bisa menjadi pengendali dalam kehidupan di masa depan, terutama saat menemukan perbedaan-perbedaan di sekitarnya. Prinsip Islam yang berwatak modern, humanistik, inklusif, santun, toleran terhadap berbagai ragam pandangan, terbuka akan adanya perbedaan, menebarkan kedamaian, rahman dan kasih sayang, toleran dan menyejukkan. Yang ketiga, toleransi dalam perdagangan dan peradilan. Dalam masalah perdagangan dan peradilan, Islam juga mengajarkan tentang sikap toleransi, terutama dalam transaksi jual dan beli. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menakar ataupun menimbang secara jujur agar tidak merugikan orang lain demi mendapat keuntungan pribadi. Sebagaimana dalam surah Hud ayat 85 yang memiliki arti, dan Syuaib berkata, "Hai kaumku, cukupkanlah takaran serta timbangan secara adil, dan janganlah kalian merugikan manusia atas hak-hak mereka." Di dalam ayat ini, secara tegas mengajak umat manusia untuk tidak berlaku curang dalam urusan perdagangan. Tentu, perilaku membeli dengan meminta timbangan lebih, serta perilaku menjual dengan melakukan timbangan yang kurang, sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki sikap toleran dalam transaksi perdagangan akan mendapatkan kemudahan dalam Islam. Begitupun halnya dengan orang-orang yang selalu bersikap lapang maka akan diberikan pula kemudahan dalam setiap permasalahan yang dihadapinya. 4. Toleransi dalam utang piutang. Untuk urusan utang piutang, Islam juga memiliki ketetapan-ketetapannya sendiri yang telah ditentukan dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang memiliki arti, dan jika orang yang berutang tersebut sedang dalam kesukaran, maka berikanlah masa tangguh hingga ia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang tersebut, sesungguhnya lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Dari ayat tersebut mengandung arti bahwa sesungguhnya bersikap lapang dalam memberikan utang atau pinjaman adalah sebuah keutamaan. Begitu halnya dengan bersikap lapang kepada orang-orang yang kesulitan mengembalikan pinjaman atau utangnya. Orang-orang yang memberikan kesempatan kepada pihak yang sedang mengalami kesempitan telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kemudahan di akhirat kelak saat semua orang mengalami kesusahan. Suatu ketika Rasulullah pernah bersabda, terdapat seorang pedagang yang memberi pinjaman terhadap seseorang sehingga saat pedagang tersebut melihat mereka yang mendapati kesulitan, maka pedagang tersebut akan berkata kepada para bawahannya, berikanlah dia tempo hingga memiliki kemudahan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan kemudahan kepada pedagang tersebut.
Sikap toleran merupakan sikap memberikan kemudahan serta kelapangan kepada setiap orang. Sikap tersebut termasuk dalam bentuk rahmat dan kasih sayang antar sesama. Maka jangan heran bila Allah SWT memang telah menjanjikan balasan rahmat kepada siapapun yang memiliki sikap toleran ini kepada sesamanya yang sedang mengalami kesulitan membayar utangnya. 5. Toleransi dalam ilmu. Tidak bisa dipungkiri jika ilmu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Orang-orang yang berilmu juga telah dijamin kedudukannya oleh Allah SWT. Begitu halnya dalam hal mengabdikan ilmu atau membagikan ilmu kepada sesama manusia. Mengabdikan ilmu untuk umat adalah hal yang utama dan melebihi harta. Oleh sebab itu, orang-orang yang memiliki ilmu sudah seharusnya membuka lebar-lebar kepada siapapun untuk membagikan pengetahuannya. Entah dengan cara saling berdiskusi ataupun dengan cara mengajar orang-orang yang membutuhkan ilmu tersebut. Seorang ahli ilmu memang sudah sepatutnya untuk memberikan perhatiannya kepada pihak yang akan bertanya tentang berbagai hal yang dibutuhkannya. Sebagai contoh, jika seseorang memberikan pertanyaan kepada sang ahli ilmu, hendaklah memberikan uraian atau penjelasan secara gamblang dan jelas. Jika perlu, ia harus menyampaikan berbagai sumber informasi tersebut seperti dalil-dalilnya, asbabul wurudnya, asbabun nuzulnya, hingga hal-hal lain yang harus disampaikan kepada penanya. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah menyebutkan bahwa terdapat seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, kami naik kapal dan hanya membawa sedikit air. Jika kami wudhu menggunakannya, maka tentu kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudhu dengan air laut?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, air laut tersebut airnya suci dan bangkainya halal. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW sangat memberikan kelapangan saat menjawab sebuah pertanyaan dari umatnya. Padahal jika dicermati lebih lanjut mengenai pertanyaannya hanyalah mengenai boleh atau tidaknya mereka menggunakan air laut untuk wudhu. Namun Rasulullah Muhammad SAW justru memberikan penjelasan yang lebih luas dan gamblang. Beliau tidak hanya sekedar menjawab boleh atau tidak menggunakan air laut, tapi juga menegaskan bahwasannya air laut tersebut suci dan menyucikan. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW juga turut menambahkan bahwa bangkai di dalam air laut pun tetap suci untuk dimakan. 6. Toleransi dalam harga diri. Pada dasarnya, setiap orang memiliki harga diri yang wajib dijaganya. Sayangnya, di tengah kehidupan bermasyarakat hari ini, masih banyak orang yang gemar menjatuhkan atau melecehkan kehormatan seseorang. Tentu perilaku seperti ini hanya akan membuat malu orang yang bersangkutan tersebut. Terkadang, seseorang yang dilecehkan harga dirinya akan langsung meresponnya dengan bentuk emosional terhadap pelaku yang merendahkan harga dirinya. Tentu kita sering melihat peristiwa orang-orang marah atau murka di sekitar kita karena disebabkan oleh masalah harga diri ini, dan pada akhirnya akan berujung pada pertikaian dan pemutusan tali silaturahmi. Di zaman Rasulullah SAW terdapat seorang sahabat yang pernah mengalami kasus seperti di atas. Sahabat tersebut direndahkan kehormatannya oleh orang yang sering ia bantu. Dalam sebuah hadis diceritakan seperti ini. Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka kemudian turunlah ayat yang membebaskan diriku dari fitnah tersebut. Abu Bakar As-Siddiq yang selalu membiayai kehidupan Mistah bin Usasah karena beliau memiliki hubungan kekeluargaan dan juga memiliki masalah kemiskinan, berkata, demi Allah, setelah ini aku tak akan memberikan nafkah lagi kepada Mistah untuk selama-lamanya setelah apa yang telah ia katakan terhadap Aisyah. Setelah itu Allah pun menurunkan ayat, dan janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan serta kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah lagi memberikan bantuan kepada kerabatnya, orang-orang yang miskin serta orang-orang yang sedang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada
apakah kamu tak ingin Allah Subhanahu wa taala mengampunimu? Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran surat An-Nur ayat 22. Abu Bakar kemudian berkata, "Ya demi Allah, sesungguhnya aku lebih mencintai jika Allah Subhanahu wa taala mengampuniku." Maka Abu Bakar pun kembali memberi nafkah kepada Mistah bagaimana sebelumnya. Lalu ia berkata, "Aku tidak akan berhenti memberi nafkah terhadapnya untuk selama-lamanya." Diriwayatkan dalam hadis Al-Bukhari. 7. Toleransi dalam mereaksi kesalahan. Siapapun itu tentu memiliki niat untuk menjadi orang baik, terlebih jika dirinya memiliki keimanan. Namun, tidak bisa dipungkiri jika yang namanya manusia pasti tak pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Terkadang berbuat salah ataupun mungkar di kehidupannya. Untuk menyikapi perilaku salah orang lain, maka sikap dasar kita adalah seperti yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 54 yang artinya berbunyi, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, serta disebutkan juga dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215 yang memiliki arti, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang beriman. Dari ayat-ayat tersebut dapat diambil pelajaran bahwasannya sifat-sifat kaum mukmin pada dasarnya haruslah lembut, tenang, tidak mudah marah, serta cepat berpikiran negatif kepada sesamanya. Pada materi ini, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah dengan adanya toleransi, setiap orang akan lebih menghargai perbedaan suku, budaya, dan agama yang ada. Hal ini juga dapat melahirkan perasaan kasih sayang terhadap setiap perbedaan yang ada. Selain itu, toleransi juga menghasilkan sikap seseorang di mana mereka akan menghargai pendapat orang lain. Sikap hal inilah yang mampu membantu menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Oleh sebab itu, penting untuk kita sebagai umat beragama untuk saling menghargai setiap kekurangan dan perbedaan yang ada. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.